Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan belajar masih dengan materi bab sudut dan garis. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu tentang sudut. Oke, kita langsung aja ya. Nah, di sini ada pengertian dan penamaan sudut. Apa sih itu sudut? Sudut itu adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua garis yang titik pangkal atau ujungnya itu sama. Nah, lambang sudut ini dilambangkan dengan seperti ini. Ini ya, ini lambang sudut. Dan di sini kita misalkan ada sudut ABC yang dibentuk oleh garis AB. Ini ada garis AB dan garis BC yang berpusat di sudut B ini. Nah, B ini adalah titik sudutnya dan daerah yang diarsir ini adalah daerah sudut. Garis BC adalah kaki sudut dan garis AB ini juga adalah kaki sudut. Nah, pada gambar ini kita bisa beri nama dengan sudut ABC, ditulis dengan seperti ini singkatnya ya kan. Dan sudut CBA berarti sudut CBA penulisan singkatnya, dan jika penulisnya sudut B berarti sudut B seperti ini. Yang pertama yaitu sudut lancip, itu di antara 0 derajat sampai kurang dari 90 derajat. Nah, contohnya seperti ini gambarnya sudut lancip, ini dinamakan dengan sudut lancip. Yang kedua ada sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Nah, ini sudut siku-siku, dan biasanya pada sudut siku-siku ini itu ada tanda yang kayak gini ya, nanti di soal ada. Dan yang ketiga itu sudut tumpul 90 derajat sampai kurang dari 180. Nah, ini dinamakan dengan sudut tumpul. Lalu ada sudut lurus yaitu 180 derajat. Ini gambarnya. Ada sudut refleks dari 180 derajat sampai kurang dari 360. Ini dinamakan dengan sudut refleks. Dan sudut penuh yaitu 360. 360 sudut penuhnya seperti sudut lingkaran, sudut penuhnya itu adalah 360. Nah, apa itu sudut saling berpenyiku? Cirinya itu dua sudut berhimpitan dan membentuk sudut siku-siku. Lalu sudut yang satu akan menjadi penyiku sudut yang lain. Jumlah sudut berpenyiku ini adalah 90 derajat. Nah, pada gambar ini sudut X ini merupakan sudut penyiku sudut Y, dan sudut Y ini merupakan sudut penyiku dari sudut X. Nah, jadi sudut penyiku itu pasti 90 derajat. Sekarang sudut yang saling berpelurus, cirinya itu adalah yang pertama, dua sudut berhimpitan dan membentuk sudut lurus. Lalu sudut yang satu akan menjadi pelurus sudut lainnya, dan jumlah sudut berpelurus itu adalah 180 derajat. Nah, pada gambar ini sudut ABD merupakan sudut pelurus dari CBD ini ya, CBD. Nah, maka sudut ABD ditambah dengan sudut CBD ini adalah 180. Nah, sudut CBE ini merupakan pelurus dari sudut ABE dari sudut CBE ditambah dengan sudut ABE yang jumlahnya 180 derajat. Sudut saling bertolak belakang. Apa itu sudut saling bertolak belakang? Sudut yang bertolak belakang sama besar. Contohnya pada gambar ini, sudut AOD ini akan bertolak belakang dengan sudut BOC. Jadi bertolak belakang berarti punggung dengan punggung seperti itu. Nah, lalu sudut AOC di sini juga akan bertolak belakang dengan sudut BOD gitu. Adapun tingkatan satuan sudut. Tingkatan satuan sudut ini untuk menyatakan besar suatu sudut. Yang digunakan satuannya itu ada derajat, menit, dan detik. Nah, bisa dilihat ya simbol-simbolnya untuk derajat, menit, dan detik. Nah, berikut ini adalah tingkatan untuk satuan sudut. 1 derajat itu artinya 60 menit. 1 menit artinya 60 detik, 1 derajat artinya 3600 detik,
1 menit artinya 1/60 derajat, 1 detik artinya 1/60 menit, dan 1 detik artinya 1/3600 derajat. Kita ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu 43 derajat berapa menit. Tadi diketahui kan 1 derajat itu adalah 60 menit, maka tinggal kalikan saja 43 dikali 60 yaitu 2580 menit. 8 derajat berapa detik? Ingat ya, ini kan yang 2 garis itu berarti detik, tinggal kalikan saja, berarti 8 dikali 3600 dan hasilnya 28.800 detik. Bagaimana yang soal C ini? 9 derajat 36 menit berapa derajat? Di akhirnya hanya menggunakan satu satuan yaitu derajat. Karena 9 derajat ke derajat tetap, maka kita tulis tetap 9 derajat. Kita ubah yang 36 menit ini ke derajat. 1 menit berapa derajat? 1 menit itu adalah 1/60 derajat. Maka artinya 36 dikali 1/60. Kita kalikan 36 kali 1 kan 36/60. Bisa juga kita bagi dengan angka yang sama, berarti 36 dibagi dengan 12 dan 60 juga dibagi dengan 12. Nah, maka 9 derajat ditambah 3/5. 3/5 ini hasil dari penyederhanaan 36/60 ya. Nah, ini 48 dari mana? 5 dikalikan dengan 9, 45 ditambah 3, jadi 48/5. Kita bagi dan hasilnya 9,6 derajat. Yang D, 40,6 derajat diubah dalam bentuk derajat dan menit. Nah, 40 derajat berarti kita pisah dulu nih, 40,6 berarti 40 ditambah dengan 0,6 derajat ya kan. Nah, 40 derajat berarti tetap kita ubah yang 0,6 derajat ini ke menit. Nah, 1 derajat berapa menit? 60 kan? Berarti 0,6 dikalikan dengan 60. Berarti 40 ditambah 36 menit. Maka hasilnya 40 derajat 36 menit. Nah, di sini ada kuis, silahkan kalian kerjakan sebagai latihannya ya. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Pada gambar berikut hitunglah nilai X dan besar penyikut sudut SPR. Sudut SPR. Oke, kita jawab ya. Nah, karena sudut SPR dan sudut RPQ ini adalah siku-siku berpenyiku, berarti jumlahnya itu adalah 90 derajat. Maka sudut SPR ditambah dengan sudut RPQ ini akan menghasilkan 90 derajat. Karena diketahui sudut SPR ini adalah 8x dan sudut RPQ 10x, maka kita langsung masukkan, lalu kita tambahkan 8x tambah 10x adalah 18x sama dengan 90. Kita cari dulu nilai x-nya. Lalu X sama dengan 90 dibagi dengan 18, hasilnya adalah 5. Sudah diketahui nih, X-nya itu adalah 5. Sekarang besar sudut penyiku sudut SPR. Sudut SPR ini kan 8X ya. Dan tadi kita udah cari X-nya itu adalah 5, maka kita ganti X ini dengan 5. Berarti 8 dikali 5 yaitu 40. Sekarang yang kedua, hitung nilai Q. Tentukan besar sudut PQT, sudut PQT, dan tentukan penyiku dari PQT. Oke, seperti sama ya kayak yang tadi. Nah, karena di sini itu adalah sudut PQR ini berpelurus, yang artinya adalah 180 derajat. Maka jumlah dari sudut PQR ini adalah dari sudut PQT ditambah dengan sudut TQS ditambah dengan sudut SQR gitu ya. Nah, ini berarti sudut berpelurus itu berapa? 180 derajat. Sudut PQT berapa? 3Q. Sudut TQS
karena dia siku-siku, nah ini adalah tanda dia adalah siku-siku, simbolnya siku-siku. Berarti sudut siku-siku itu berapa derajat? 90 derajat. Ditambah SQR adalah 2Q. Nah, lalu kita kelompokkan 3Q ditambah 2Q, dan ini 90 kita pindah ruaskan ke sini. Maka 3Q tambah 2Q adalah 5Q, 180 kurangi 90 adalah 90. Kita cari Q-nya. Q-nya adalah 18 derajat. Nah, berapa penyiku sudut PQT? Nah, karena diketahui kita sudah cari nilai Q-nya itu adalah 18, maka kita kalikan dengan 3Q derajat. Berarti 3 dikali 18 yaitu 54 derajat. Nah, sudut penyikunya, sudut penyiku PQT-nya itu berapa? Karena sudut penyiku itu kan 90 derajat, maka kita kurangi saja dengan sudut besar sudut PQT. Berarti 90 derajat dikurangi 54 derajat. Sudut penyikunya adalah 36 derajat. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Perhatikan gambar di samping, tentukan besar sudut FOE, sudut AOB, sudut BOC, dan sudut BOD. Oh, berarti ini banyak ya. Nah, oke, kita jawab bareng-bareng ya. Karena diketahui sudut EOB, sudut EOD ini ada 42, dan sudut FOA ini adalah siku-siku, artinya 90 derajat. Oke, kita cari sudut EOF, FOE ya. EOF atau FOE sama. Nah, karena di sini itu dia berpelurus juga ya kan, berpelurus dengan sudut AOD, maka kita jumlahkan antara sudut DOE ditambah dengan sudut EOF ditambah dengan sudut FOA. Nah, karena sudut DOA ini ada 180 dan DOE adalah 42 ditanya EOF, berarti tetap, dan AOF-nya itu adalah 90. Kita jumlahkan 42 tambah 90 berarti 132, lalu pindah ruaskan, maka didapat sudut EOF-nya itu adalah 48 derajat. Nah, sekarang yang kedua kita cari sudut AOB. AOB mana ini kan? AOB. Nah, AOB juga ini berpelurus dengan sudut EOB ya kan, atau bisa juga dengan berpelurus dengan sudut FOC. Nah, di sini menggunakan sudut berpelurus dengan EOB, maka artinya EOF ditambah dengan FOA ditambah dengan AOB ya kan. EOB nya berapa? 180 karena berpelurus. EOF nya sudah dicarikan tadi 48, FOA nya 90 derajat, dan ditanya AOB seperti tadi, jumlahkan, lalu ini kita pindah ruaskan, 180 kurangi 138, dan didapat hasilnya sudut AOB nya itu adalah 42 derajat. Nah, sekarang kita cari sudut BOC ini kan ya, BOC. Nah, kita pakai sifat yang sudut bertolak belakang ya kan, karena BOC ini bertolak belakang dengan FOE, maka langsung sama besar sudutnya yaitu 48 derajat. Nah, sekarang kita cari yang DOC. Nah, sama juga, DOC ini bertolak belakang dengan sudut FOA yaitu 90 derajat, maka sudut DOC ini besarnya 90 derajat. Nah, untuk menentukan benar atau tidaknya jawaban kalian tinggal jumlahkan semuanya ini. Ini adalah dinamakan dengan sudut penuh ya, yang jumlahnya itu 360, maka tinggal jumlahkan aja. Nih, jika dijumlahkan seluruh sudutnya ini adalah 48 tambah 90 ya kan, ini 48 tambah 90 tambah 42 tambah 48 tambah 90 tambah 42, hasilnya harus 360 karena pada gambar ini itu adalah sudut penuh 360. Nah, itu untuk menentukan apakah jawaban kalian itu benar atau salah gitu kan ya, kalau ada soal yang seperti ini. Nah,
Ada 5 jenis sudut yang terbentuk. Nah, ada 5 jenis sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar, ini ada garis A dan garis B ini sejajar, dipotong oleh sebuah garis transversal, ya kan? Nah, di sini ada 5 jenis sudutnya, yaitu sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, dan sudut luar sepihak. Sudut yang sehadap menghadap ke arah yang sama, dan sudut sehadap itu besarnya sama. Nah, pada gambar ini sudut sehadapnya itu ada A1 sehadap dengan, nah karena ini kan menghadap ke arah yang sama ya, berarti A1 ini sehadap dengan B5. Lalu ada A3 sehadap dengan B6, A2 sehadap dengan B7, sudut A4 sehadap dengan sudut B8. Berarti sehadap ya, gini sehadap. Lalu yang kedua ada sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan ini terletak menyebelah terhadap garis C ini dan berada di bagian dalam. Nah, sudut dalam berseberangan juga besarnya sama. Pasangan sudut dalam berseberangan ini adalah ini berseberangan ya, kayak silang. Ini ke sini dan ini juga ke sini. Berarti sudut A2 dengan B6, A4 dengan B5. Nah, itu adalah sudut dalam berseberangan. Sudut luar berseberangan sama kebalikannya dari sudut dalam berseberangan. Nah, pada sudut luar berseberangan ini berarti dari luarnya. Berarti di sini kita bisa lihat ada sudut A3, sudut luar berseberangannya dengan mana? Dengan B7. Ada juga sudut A1 dengan sudut B8. Itu di luarnya, ya kan? Sekarang sudut dalam sepihak. Apa itu sudut dalam sepihak? Sudut dalam sepihak ini terletak pada pihak yang sama, di kiri atau di kanan terhadap garis C dan berada di bagian dalam. Nah, sudut sepihak ini jumlahnya itu 180 karena berpelurus, ya kan? Nah, pada gambar ini sudut sepihaknya mana aja? Ada sudut A2 sepihak dengan B5, A4 juga sepihak dengan B6. Adapun sudut luar sepihak, nah berarti sudut luar sepihaknya ini adalah A1 dengan B7, A3 dengan B8. Nah, biasanya antara sudut sepihak dengan sehadap itu selalu terkecoh ya. Nah, untuk membedakannya seperti ini. Kalau sudut sepihak itu mereka sepihak sejajar, kalau yang sehadapan itu dalam dan luar gitu. Kalau yang berhadapan, jadi jangan ketukar ya antara sepihak dengan berhadapan. Oke, sekarang ke contoh soalnya. Jika sudut F ini adalah 65 derajat, ini sudut F 65, kita tandai dulu. Sudut F ini adalah 65. Tentukanlah sudut B. Sudut B ini kan ya, sudut B. Nah, sudut F dengan sudut B ini mereka sehadap kan, ya kan? Nah, karena mereka sehadap, maka besarnya pun akan sama, yaitu 65 derajat. Berarti sudut B itu adalah 65 derajat. 65. Nah, sekarang kita tentukan sudut D. Nah, sudut D mana ini kan, sudut D. Sudut D ini berpelurus dengan sudut B, ya kan? Maka kita harus cari sudut B ini. Karena sudut D ditambah dengan sudut F ini adalah 180, karena ini mereka berpelurus kan ya, sudut D dengan sudut B ini berpelurus. Meskipun sudut D dan sudut F ini sepihak, tapi di sini sudut B ini sama B berpelurus. Maka kita cari sudut D-nya. Kita ditanyakan ya sudut D-nya, sudut F-nya 65 sudah diketahui, dan sudut berpelurusnya 180. Berarti kita pindah ruaskan, berarti sudut D-nya adalah 115. Berarti di sini sudut D adalah 115. Oke. Sekarang sudut E adalah ini, ya kan?
Nah, di sini sudut E berperurus juga ya kan dengan sudut F. Berarti kita cari sama kayak yang B. Sudut E ditambah sudut F itu adalah 180 dan diketahui sudut F-nya itu adalah 65. Maka sudut E-nya itu adalah 115. Berarti sudut E adalah 115. Nah, ada cara cepatnya pun. Karena di sini kan kita udah diketahui ya, sudut D ini adalah 115 dan mereka dalam berseberangan. Sudut D ke E ini maksudnya dalam berseberangan, maka langsung aja berarti hasilnya 115. Nggak perlu dihitung seperti ini juga bisa ya. Sekarang sudut G. Sudut G ini dia bertolak belakang dengan sudut F. Berarti hasilnya berapa? Karena sudut F ini 65, maka otomatis sudut G juga adalah 65. Tuh ya. Nah, di sini ada kuis 2 dan kuis 3 sebagai latihan buat kalian ya, silahkan kerjakan. Oke, adik-adik, kita sudah mempelajari tentang sudut. Terima kasih sudah menyimak video ini dan jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian. Semoga kalian paham juga dengan materi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.